Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Posko, kita berjumpa kembali di Posko Berdialog, masih edisi ulang tahun keempat Malang Posko Media, yang kapan hari kita sempat menginginkan ada satu tokoh. Nah, ini kita menghadirkan sosok yang sangat kompeten, jauh-jauh dari kota Bogor, ya. Ini kita baru ketemu harinya ini. Kita ngundang sudah beberapa lama karena kesibukan beliau. Beliau menyempatkan hadir ke Malang untuk Malang Posko Media dan publik di Malang Raya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu siapa sosok yang kita undang pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Hazairin Sitepu. Nah, ini siapa beliau? Beliau adalah CEO Radar Bogor Group. Masih bukan hanya itu saja. Beliau juga mantan Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia. Beliau juga aktif sampai sekarang meskipun secara usia sudah masih muda. masih muda. Beliau adalah inisiator dan penanggung jawab gerakan anak negeri yang selalu hadir setiap ada bencana-bencana di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Terus kemudian, nah ini yang agak mengkhawatirkan ini dan juga perlu diwaspadai. Beliau orang dekat Wali Kota Bogor, Bima Arya. Bahkan kalau dia ingin jadi wali kota, pasti jadi. Saya sapa beliau dulu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka apa? Selain undangan Malang Posko Media, di Malang lagi ya, ini kegiatan? Sudah lama belum lihat beberapa bulan yang lalu, kira-kira 5-6 bulan yang lalu ke Malang, tapi lewat aja ke Bromo. Nah, ini saya mau melihat Malang dan ya sepertinya ada perkembangan ya, Kota Malang ini. Saya melihat beberapa hal di Malang ini, mungkin nanti bisa kita diskusikan di sini sebentar. Oke. Nah, terakhir kali ke Malang ini baru pertama apa? Oh, saya sudah beberapa kali. Beberapa kali. Dan tadi yang saya bilang kira-kira 6 bulan yang lalu juga di Malang, tapi sebentar. Kalau ini saya ada di Malang dan ya alhamdulillah saya diajak ke sini, kita ngobrol di Malang Posko Media. Ya. Sahabat Posko, kalau lihat wajahnya ini kayak kita nggak asing ya, sosok tokoh pers di Indonesia ini. Wajahnya sama apa, gaya beliau mirip sekali dengan Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan ya. Pak Dahlan Iskan ini tokoh, kalau di Bogor beliaunya itu adalah disebut tokoh Bogor. Nah, mungkin sebelum ke Malang, apa yang membedakan antara Bogor dengan Malang, Pak Hazairin? Ya, dalam beberapa tahun terakhir Bogor berkembang relatif baik ya. Berkembang bukan pembangunan fisiknya, tetapi memang Bogor itu tidak kita citrakan sebagai kota yang maju karena pembangunan fisik. Tapi bagaimana satu kota yang bisa memberikan hak-hak ya publik di kota itu. Hak yang paling mendasar masyarakat kota adalah fasilitas pejalan kaki. Nah, itu yang saya lihat kalau di Bogor saat ini. Anda ke Bogor, Anda bisa melihat begitu banyak trotoar yang bagus yang bisa digunakan untuk jalan kaki, dan itu sambung dari satu jalan ke jalan yang lain. Relatif baik ya. Hanya saja kita perlu ada pembelajaran kepada masyarakat bahwa jalan kaki itu jauh lebih sehat dibanding kita misalnya bersepeda motor atau yang lain. Kalau misalnya jaraknya hanya 1 kilo, 2 kilo, sebaiknya kita jalan kaki daripada kita berkendara. Dan kalau kita jalan kaki itu bisa memecahkan banyak masalah yang berkaitan dengan kesehatan pribadi kita. Pribadi masing-masing ya? Iya. Terus kemudian mungkin bisa diceritakan, Mas Hazairin, sebelum kita nanti kembali ke Malang, yang dilakukan teman-teman Radar Bogor Group itu ya untuk membangun citra kotanya itu bagaimana?
Yes. Mungkin bisa diceritakan juga Radar Group itu apa saja gitu, biar ya, sahabat Kusku juga tahu gitu. Radar Bogor Group itu satu grup di Jawa Barat yang relatif, ya kalau kita bilang besar, ya mungkin ya. Kenapa? Karena Radar Bogor Group itu di dalamnya ada 9 koran di Jawa Barat. Kalau online itu sudah puluhan lah, banyak lah di sana. Ya, dan juga kita mengembangkan media sosial yang saat ini juga punya pengaruh besar terhadap beberapa tempat ya, termasuk Kota Bogor. Jadi ya dalam segala kesulitan yang dihadapi industri media saat ini, ya alhamdulillah kita masih bisa bertahan dan kita masih bisa menjalankan bisnis ini dengan sebaik-baiknya, dan kita juga tidak mem-PHK karyawan sebagai akibat dari tekanan industri yang semakin menurun. Itu 9 koran itu di Kota Bogor apa di Jawa Barat? 9 koran itu ada di Bogor, ada di Sukabumi, di Cianjur, kemudian di Bekasi, kemudian di Depok, kemudian di Karawang, ya ada di Karawang. Di Kota Bogor sendiri ada 3, ya kita punya di Kota Bogor ada. Apa saja? Di Bandung juga ada, ya. Kita Radar Sukabumi, Radar Cianjur, kemudian Radar Bandung, kemudian Radar Depok, Radar Bekasi, Radar Karawang, kemudian kita juga punya Metropolitan, kemudian kita punya Sunda Urang. Sunda Urang itu koran atau tabloid berbahasa Sunda. Ini yang spesial ya? Iya, memang ya khusus ya berbahasa Sunda. Ya dengan Radar Bogor itu sendiri sebetulnya, jadi 9 sebetulnya. 9. Iya. Oke. Nah, selama mengelola Radar Bogor Group, gitu, kalau di Bogor tingkat kesulitan atau tantangannya, kita belum ngomong soal era digitalisasi, era disrupsi. Sebelumnya apa? Yang kira-kira bisa diadopsi teman-teman Malang Kusku Media terkait dengan pembangunan kota? Ya, sebenarnya koran itu juga sama seperti produk koran ya, sama seperti dengan produk-produk yang lain ya, sama dengan industri-industri yang lain kurang lebih ya, hanya karakternya saja yang berbeda ya. Nah, ini kan di dalam kita industri itu kan terutama koran ya, termasuk juga media berita yang lain online, dan juga sebetulnya media sosial itu kan hanya ada 2. Hanya ada 2 faktor yang mesti menjadi perhatian pengelola media itu, karena 2 faktor inilah yang ditunggu oleh pembaca, oleh pemirsa dari media yang kita kelola. Oke, tadi saya bilang ada 2 hal ya, ada 2 hal atau 2 faktor yang selalu menjadi pertimbangan ya, hendaknya seperti itu, menjadi pertimbangan ketika kita ingin mengeluarkan satu produk, entah itu produk jurnalistik, entah itu juga produk kuliner atau yang lain. Itu pertama adalah penting. Jadi faktor penting. Penting ini misalnya begini. Kira-kira berita yang kita tulis ini penting apa tidak? Penting atau tidak? Kalau penting, pentingnya bagi siapa? Ya, jadi jangan sampai nanti berita yang Anda tulis itu penting hanya untuk sekelompok kecil orang saja. Tapi tidak penting untuk pembaca Anda, atau tidak penting untuk masyarakat yang lebih luas. Nah, jadi faktor atau unsur penting ini menjadi pertimbangan juga penting bagi editor ketika hendak menurunkan berita itu. Jadi penting. Yang lain-lain juga itu penting. Kalau kita makan itu kan penting. Kalau tidak makan kan lapar. Ya. Tetapi penting saja itu tidak cukup. Ya. Jadi faktor atau unsur penting saja itu tidak cukup. Maka kita perlu membutuhkan faktor atau unsur menarik. Jadi penting dan menarik. Jadi sepenting apapun yang Anda tulis, tapi itu tidak menarik untuk dibaca, yang unsur penting itu juga bisa menjadi hilang. Ya, jadi sehingga saya selalu merumuskan kepada teman-teman itu bahwa berita itu
di dalamnya harus ada unsur penting dan ada unsur menarik. Ya, penting itu tadi, penting itu banyak hal. Penting itu tiba-tiba wali kota mengeluarkan keputusan baru tentang apa, tentang kepentingan banyak orang, itu penting. Penting itu tiba-tiba pemerintah pusat mengeluarkan peraturan apa, itu unsurnya penting. Ya, yang menarik itu banyak. Menarik itu misalnya begini. Misalnya Arema menang, ya, menang. Terus karena menang dan Aremania itu merayakan kemenangan itu dengan berbagai macam sikap, entah itu di jalan, entah itu di mana, entah itu dalam bentuk apa saja, itu menarik. Itu hal yang menarik sekali. Nah, jadi begitu juga dengan yang lain, misalnya tadi wali kota, tetapi ada hal lain juga. Tiba-tiba wali kota pada kesempatan lain dia tiba-tiba menjadi penabuh gendang misalnya. Tiba-tiba ada apa, dia menabuh gendang yang bagus dan itu menarik. Nah, jadi bagaimana Anda mengemas unsur penting dan bagaimana unsur menarik. Tapi sebaik-baik berita adalah berita yang di dalamnya ada unsur penting dan menarik. Jadi itu rumusnya. Jadi harus ada penting dan menarik. Nah, misalnya podcast seperti ini, bagaimana Anda mengemas, Anda mendesain, Anda mengedit angle-angle tertentu sehingga membuat ini menjadi menarik. Di media sosial juga, media sosial itu banyak hal. Kalau tidak menarik, media sosial itu lebih banyak hal-hal menarik ya. Kalau Anda tidak bisa mendesain konten itu atau mengemas konten itu semenarik mungkin, maka ya mohon maaf, Anda akan ketinggalan, Anda akan sulit untuk mendapatkan follower lebih cepat, Anda sulit untuk mendapatkan viewer yang lebih banyak ya. Nah itu, jadi penting dan menarik. Nah ini selalu saya ajarkan kepada teman-teman dan ya kadang-kadang mereka pedomani itu, tapi kadang-kadang juga sudah lepas. Ya unsur-unsur menarik itu di dalamnya ada macam-macam, banyak. Kalau dirumuskan itu banyak. Ada empati, bagaimana sikap-sikap empati itu boleh kita, boleh orang, boleh siapa saja. Di dalamnya itu juga banyak sekali, banyaklah ya. Misalnya kemarin Komeng tiba-tiba datang ke tempat saya bertanya tentang hal-hal yang di luar ini, ya itu kan hal-hal yang menarik. Jadi kita mengembangkan dari sisi-sisi menarik dan pembaca, kemudian pemirsa ingin tahu, ingin melihat, ingin membaca hal-hal yang menarik itu. Itu kurang lebih. Oke, jadi ada dua faktor yang perlu dipedomani. Paling tidak ini sudah biasa, tetapi dengan di pikiran Pak Azhairin, dua faktor tadi dibedah secara mendalam dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya Malang Posko Media dan pecinta jurnalistik di Malang Raya dan seluruh Indonesia. Oke, Bang Azhairin, kita lanjut, kita masuk ke lebih dalam ini ke Malang Posko Media. Malang Posko Media ini sudah berjalan 4 tahun kalau yang pakai nama Malang Posko Media, tetapi secara historis kita sebelumnya sudah di Malang Pos 22+4 kalau teman-teman merumuskan. Nah mungkin Bang Azhairin bisa ini memberikan supporting atau analisa atau saran, motivasi, apa sih yang sudah yang masih kurang dilakukan teman-teman Malang Posko. Jadi kita sudah ketika bikin Malang Posko Media, kita sudah menyiapkan koran dan divisi digitalnya. Ya, jadi sebetulnya koran itu ketika Anda berpikir sebagai pembuat koran itu, Anda berpikir sebagai pemimpin redaksi, Anda berpikir sebagai redaktur pelaksana, Anda berpikir sebagai editor, maka Anda jangan berpikir sendiri. Ya, Anda tidak boleh berpikir untuk kepentingan Anda sendiri, ya. Tetapi
Anda harus melihat supaya konten Anda itu lebih beragam. Anda harus bisa melihat apa-apa yang sedang terjadi di sekitar Anda, kemudian apa-apa yang dibutuhkan oleh publik di sekitar Anda, misalnya di Malang Raya, di Malang Kota dan Kabupaten. Jadi saya ini sudah 3 hari di Malang. Saya hampir tiap hari itu olahraga. Saya di hotel sana itu olahraga, bahkan sampai ke bukit-bukit sana. Dan kemarin saya coba jalan kaki dari Soekarno Hatta itu, apa namanya sih namanya? Patung pesawat itu. Iya. Ke sana terus saya lihat, kemudian saya belok lagi ke Jalan Bogor ya, ada Jalan Bandung di sana, jalan itu di seputar kampus. Nah, saya melihat kota Malang terutama di sekitar itu, mohon maaf saya mengatakan bahwa belum terlalu manusiawi. Ya, belum terlalu manusiawi. Kota yang manusiawi itu adalah kota yang memberikan hak-hak publik. Jadi seorang wali kota, seorang bupati ketika dia memimpin itu kan tujuannya untuk melayani, memberikan pelayanan terbaik, memberi hak-hak publik. Hak-hak publik itu apa? Nah, kalau saya lihat ya, memang di Kota Malang ini ada, saya lihat ada, itu adalah fasilitas pejalan kaki. Trotoar. Trotoar. Jadi trotoar saya lihat tadi malam sama kan di Lesehan itu, di Angkringan itu ya, itu ada agak cukup lebar, tapi sepertinya dibuat hanya untuk itu gitu loh. Jadi terus ada trotoar yang mungkin lebarnya mungkin 1,5 meter, tapi ke situ sudah dapat tiang lagi, ke sana ada mobil parkir, di sana ada kaki lima di sana. Nah, sehingga hak pejalan kaki itu dirampas ya di fasilitas yang kecil itu. Ya. Jadi tapi kalau saya lihat di di sana yang jalan besar itu trotoar saya lari tadi di situ itu relatif jalan ijen. Kalau ijen itu memang ijen besar atau besar jalan ijen aja. Ijen ya, di jalan ijen itu saya lari tadi di situ, itu relatif lumayan meskipun ada yang itu relatif bagus ya. Nah, saya ingin sebagai orang yang selalu bersama-sama dengan banyak teman wali kota, bupati, bahkan ada beberapa teman di kabinet, kita ingin melihat misalnya di seputar kampus itu ada UB, Universitas Brawijaya, kemudian di sana Universitas Negeri Malang, sebelah lagi ada beberapa kampus, dan kita ingin melihat bagaimana mahasiswa itu berjalan ya ketika ke kampus dan pulang dari kampus. Itu kan banyak kos-kosan di situ tuh. Mereka tidak perlu lagi naik sepeda motor. Cukup dengan jalan kaki saja, bisa nyaman, bisa aman. Jadi cantik sekali, indah sekali kalau fasilitas itu dibuat di sekitar itu. Jadi ya calon wali kota yang akan datang, ya sekarang lagi calon wali kota yang akan datang mestinya memikirkan fasilitas itu, sehingga dengan demikian Malang itu juga akan berubah, seperti itu. Mengapa orang tidak kelihatan banyak orang berjalan kaki? Kenapa orang lebih suka naik sepeda motor? Karena tidak ada fasilitas yang mendukung itu. Kalau ada fasilitasnya mungkin kurang aman, tidak nyaman. Ya ada buat yang senyaman mungkin, malam dikasih lampu ya. Kalau saya lihat di Bangkok itu di atas, itu malah di atas ya, itu kemudian dikasih rumah ya, di atas dikasih tenda. Jadi mereka tidak kena panas dan juga tidak kena hujan ya. Nah, saya melihat di China yang dulu China itu kumuh ya, itu sekarang Anda melihat fasilitas publik di sana itu, trotoarnya lebar-lebar, dan kita akan melihat begitu banyak orang berjalan kaki. Di Eropa misalnya, di Amerika sore-sore atau pagi-pagi kita lihat masyarakat jalan kaki itu luar biasa, ramai sekali, penuh sekali jalan kaki. Kemudian jalan kaki itu juga tidak hanya trotoar, tapi Anda membuat underpass ya, membuat underpass atau jembatan penyeberangan yang nyaman gitu ya, sehingga ini saling terkoneksi antara satu dengan yang lain. Nah, saya melihat itu. Saya ingin suatu waktu datang ke Malang ini, saya ingin melihat
anak-anak mahasiswa itu berjalan pulang kuliah dengan nyaman, ya rame di situ karena mahasiswanya banyak sekali. Mahasiswa baru ini saja di Universitas Brawijaya katanya ada 18 ribuan ya? Iya, kalau total 130-an mahasiswa baru kalau di total secara keseluruhan. Iya, ada 18 ribuan mahasiswa baru ini. Nah, seperti itu. Akhirnya kalau seperti itu, Malang ini menjadi semrawut. Kenapa? Dengan sepeda motor. Memang di Jogja juga, memang kota-kota pendidikan seperti Malang, Jogja itu sepeda motornya luar biasa, luar biasa. Tetapi kita juga tidak membiarkan itu mereka datang terus nanti berpikir untuk membeli sepeda motor. Jadi satu sepeda motor itu akan menambah keruwetan baru. Itu tidak hanya ruwet di jalanan, tapi juga tentang polusi, tentang kenyamanan orang di jalan itu ya. Jadi karena jalan raya itu semakin sempit. Kira-kira begitu. Oke, ini menarik Bang. Menarik, ini pas momennya mau pendaftaran pilkada ini, dan mungkin selama ini kurang tersentuh. Artinya fokusnya hanya bagaimana mengatasi kemacetan. Nah, Bang Azairin tadi mengungkapkan salah satu solusi menurut saya adalah bagaimana calon wali kota baik di Kota Malang, Kabupaten Malang maupun Kota Batu memberikan fasilitas pelayanan publik terutama trotoar. Andai itu bisa difasilitasi secara sempurna, bisa jadi baru kemudian muncul kebijakan larangan sepeda motor. Paling tidak ada pengaturan lah. Kalau Anda ke Bogor saat ini, Anda sudah menemukan trotoar-trotoar itu terkoneksi antara satu jalan dengan jalan yang lain. Sudah relatif jauh lebih baik ya dibanding dulu. Itu sangat bagus ya. Karena sekarang yang lagi digencarkan kan ini ya, fasilitas publik, pejalan kaki dan difabel itu kan. Difabel. Iya, selalu ada difabel. Iya, ada hak, itu hak itu haknya dia itu ya. Yang sekarang bukan hanya di jalan raya, tapi di kantor-kantor dan semuanya kan harus memberikan. Betul. Itu salah satu tolak ukur bahwa ramah difabel itu. Bang, sebelum kita ini menutup sesi ini, kita ingin ilmunya. Banyak pakar kan menilai koran akan mati, terus kemudian industri media akan gulung tikar, bahkan siapa itu Philip Meyer juga sampai memprediksi itu 2043. Nah, kalau pandangan Mas Azairin sendiri setelah puluhan tahun mengelola media, bagaimana pandangan itu, dan juga bagaimana kemudian teman-teman itu punya semangat baru yang terus baru untuk tetap mengelola media, Bang? Ya, saya melihat begini, bahwa pembaca koran itu masih ada, tetapi penjual koran yang semakin tidak ada. Jadi orang sekarang ini mau baca koran, tetapi tidak ada yang menjual koran itu. Kenapa? Karena mereka tersugesti dengan koran itu akan mati dan seterusnya. Sehingga dulu para penjajah koran itu mereka beralih untuk menjual air minum, menjual tisu, menjual di lampu-lampu merah atau di traffic light atau di mana gitu. Itu satu hal. Jadi penjual koran yang semakin tidak ada. Ya, agen-agen Anda lihat, setelah agen-agen yang dulu, regenerasi agen itu juga tidak berkesinambungan ya, dan tidak inheren dengan kehidupan ekonomi dia. Ya, kadang-kadang jadi sampingan saja. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh menyalahkan media sosial. Kita tidak boleh masgul, tidak boleh bersedih dengan media sosial yang luar biasa, media sosial yang begitu sangat kreatif, sangat cepat. Jadi Anda mau apa? Kita di media itu kan kecepatan. Yang sekarang Anda ketinggalan media sosial. Ya, Anda baru terbit besok media sosial sudah muncul, berapa detik sudah muncul. Anda melihat dari kreatif, Anda lihat bagaimana desain konten di media sosial itu luar biasa. Bahkan kita lihat sampai tidak hanya menarik, tapi lebih ke nekat gitu. Nekat itu misalnya kalau Anda lihat malam hari itu orang-orang yang live itu, entah itu siapa Anda melihat itu kan, itu menurut saya nabrak-nabrak. Iya, itu agak inilah ya. Tapi itu tadi, Anda jangan balapan dengan media sosial.
Anda jangan balapan dengan media sosial. Anda punya sendiri, ya, jalur sendiri untuk mendapatkan konten itu. Jadi kita itu dulu, misalnya begini, dulu alur kita itu adalah koran, ya, jadi berita di koran. Berita di koran itu kemudian dikutip di media sosial dan di TV-TV. TV-TV untuk mengembangkan itu kan, di TV-TV. Kemudian gitu ya? Media sosial, kemudian di media sosial. Sekarang ini saya lihat teman-teman ada kecenderungan mereka justru dari media sosial masuk ke koran, masuk ke TV. Nah, ini terbalik. Nah, bagaimana supaya Anda benar-benar media sosial itu menjadi referensi? Koran itu tetap menjadi referensi, ya, bagi televisi, kemudian online dan media sosial. Nah, itu tadi. Nah, saya ada sebetulnya, saya pernah suruh merumuskan itu, ya, bahwa itu tadi selain penting dan menarik, kemudian dia memang harus eksklusivitas. Ya, eksklusif itu harus ada unsur-unsur itu. Untuk mendapatkan hal yang eksklusif, ya seperti yang dilakukan oleh Tempo, investigasi. Ya. Atau kalau tidak bisa eksklusif, tidak bisa investigasi, maka Anda lebih ke in-depth reporting. Ya, lebih mendalam. Ya. Jadi Anda lebih mengkaji, lebih menggali kedalaman dari satu peristiwa. Nah, kemudian yang keempat, saya selalu mengatakan begini. Anda itu jangan memberitakan peristiwa. Anda jangan memberitakan peristiwa, tapi Anda menceritakan peristiwa itu. Anda bercerita tentang peristiwa itu. Jadi menceritakan peristiwa itu. Jadi peristiwa itu yang nanti bercerita kepada pembaca. Jadi jangan Anda sekedar memberitakan saja bahwa ini sekarang ada ada kereta api ini nabrak ini di perlintasan ini jam sekian, satu orang meninggal ini sini dan seterusnya. Sekarang dilarikan ke kantor polisi. Selesai. Itu informasi saja. Tapi Anda coba menceritakan peristiwa itu. Menceritakan itu. Kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana satu berita yang eksklusif, jadi kita tadi itu jadi menceritakan peristiwa, bukan memberitakan. Kemudian eksklusivitas, kita harus eksklusif. Kalau bisa ada eksklusif itu tidak murni, tetapi Anda bisa mengambil angle-angle yang eksklusif. Kemudian in-depth, ya, Anda harus lebih in-depth. Kemudian kemudian Anda juga harus dikembangkan, menyederhanakan peristiwa itu dalam bentuk infografis yang menarik. Itu unsur menariknya itu adalah infografis. Jadi Anda menyederhanakan peristiwa itu dengan mendesain satu infografis yang menarik, ya. Kemudian yang lain lagi, bahwa Anda harus konsisten dalam prinsip-prinsip jurnalistik. Anda jangan menjadi korban, jurnalisme ini jangan dikorbankan oleh media sosial. Ya. Apapun juga. Meskipun Anda punya Instagram, tapi Instagram itu adalah Instagram media. Itu kan dikerjakan secara jurnalistik. Ya gitu. Ya. Jadi itu. Nah, sekarang kita lihat begitu banyak orang yang membuat podcast, yang membuat Instagram, membuat ini dan seterusnya, dan kadang-kadang mereka itu lebih kreatif, ya, dibanding podcast yang dikembangkan oleh wartawan. Ini jadi tantangan bagi kita. Menurut saya itu pembaca itu ada, ya, tapi tidak sebesar dulu, tetap ada. Tetapi bagaimana kita memberikan hak-hak mereka? Kira-kira hak mereka itu apa? Mereka ingin dapat apa sih dari beli koran ini? Mereka dapat apa sih? Makanya saya selalu membuat saya suruh bikin satu rubrik yang eksklusif di koran itu, supaya setiap hari rubrik itu dikunjungin. Tidak hanya dikunjungin ketika beli koran, tetapi juga rubrik ini ditunggu. Anda membuat sampai itu ditunggu.
bahwa mereka dia beli koran itu hanya mau baca rubrik itu. Kalau di Radar Bogor Group apa? Ada di sana itu saya membuat Selamat Pagi Bogor, ada kemudian itu tulisan tidak tulis peristiwa-peristiwa tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu. Ya, kemudian ada di Metro itu saya ada lagi apa ya yang baru Hakim ya tentang itu ya. Ada, itu saya suruh buat. Jadi karena begini. Dulu wartawan kita itu kita tugaskan banyak yang ngepost di pengadilan, di kepolisian, di kejaksaan. Sekarang kan tidak lagi. Kalau ada peristiwa tertentu baru ada mereka di situ. Ada peristiwa-peristiwa besar di kepolisian, tapi Anda selesai di kepolisian, Anda tidak ikut ke kejaksaan. Di sana jadi apa peristiwa itu? Kemudian Anda tidak sampai ke pengadilan. Bagaimana berita itu di pengadilan? Sehingga karena pers ini tidak memberikan kontrol yang baik bagi itu, sehingga dari polisi bisa berubah di kejaksaan, di pengadilan berubah lagi karena Anda sudah selesai di polisi gitu. Tidak mengawal sampai jadi orang kan pengen tahu gimana itu yang dulu ya. Ya seperti itu. Jadi ya, ada juga di pengadilan agama itu banyak sekali, tapi saya bilang Anda menyeleksi hal-hal yang paling menarik saja. Dia banyak orang bercerai, faktornya itu apa, tapi Anda mengambil hal yang paling menarik. Mengapa dia bercerai? Itu. Jadi, ya ini sebenarnya kalau wartawan kita, kalau para redaktur, para pemret ini mau bekerja sedikit untuk merumuskan apa yang menjadi, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan pembaca. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita sudahlah, terserahlah mau baca mau enggak. Saya pikir itu juga berpikir yang salah. Oke, Bang Hajairin, sahabat Posko, rasanya menarik sekali. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, khususnya untuk teman-teman Malang Posko Media dan juga pecinta jurnalistik di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ada beberapa prinsip. Saya tadi salah satunya menggarisbawahi jangan pernah mengorbankan marwah jurnalistik itu dengan media sosial. Itu yang perlu dipedomani, dan itu jalur khusus jurnalistik jangan pernah dikorbankan. Kita akhiri podcast ini. Terima kasih Bang Hajairin sudah jauh-jauh dari kota Bogor datang ke Malang untuk sahabat Malang Posko Media, sahabat Posko, khususnya Posko Berdialog. Ikuti selengkapnya di channel YouTube Malang Posko Media. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, banyak ilmunya.